Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai perbuatan penghinaan dan juga perbuatan pencemaran nama baik. Nah, kalau kita mendengar kata penghinaan ataupun pencemaran nama baik, maka menjadi pertanyaannya adalah apakah penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak? Maka jawabannya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana, karena kedua perbuatan ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di dalam bab 16 mengenai penghinaan. Di situ ada 3 pasal utama dalam hal penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Ada pasal 310 KUHP terkait soal pencemaran nama baik, 311 KUHP terkait soal fitnah, dan juga 315 KUHP terkait soal penghinaan ringan. Kalau kita membaca pasal 310 KUHP, maka pasal ini berbicara soal pencemaran nama baik, di mana bunyi dari pasal 310 adalah barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh sesuatu hal supaya tuduhan itu diketahui oleh umum, maka ancaman yang akan diberikan adalah maksimal 9 bulan. Nah, kalau kita lihat rumusan dari pasal 310 tadi, maka ada 4 unsur yang tertuang dalam pasal 310 KUHP. Yang 4 unsur ini harus dibuktikan ada atau tidaknya suatu pencemaran nama baik atau terkait soal adanya kehormatan seseorang yang dianggap dia rugi. Unsur yang pertama adalah mengenai sengaja. Maka dalam membuktikan orang itu telah melakukan suatu tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, maka unsur sengaja harus dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, orang yang melakukan suatu perbuatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik, maka orang itu harus sudah mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi dia dalam keadaan yang sadar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, berarti perbuatan yang tadi dilakukan dengan sengaja itu mengandung unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, ini yang harus dibuktikan juga, apakah ada suatu serangan yang mengarah ke kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, ini menurut saya penilaiannya sangat subjektif bagi korban, karena sebenarnya esensi dari menyerang kehormatan dan menyerang nama baik seseorang itu adalah korban sendiri yang dapat mengukur atau menilai apakah ada suatu pencemaran nama baik atau tidak. Ya, yang bisa hanyalah korban sendiri yang mengetahui. Ya, dia yang mengetahui apakah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu mengakibatkan nama baiknya itu rusak, atau dia menjadi malu akibat dari perbuatan orang tersebut. Yang ketiga, unsur mengenai menuduh melakukan sesuatu hal atau menuduh melakukan perbuatan tertentu. Ya, untuk unsur ini biasanya ada kesalahpahaman dalam mengartikan unsur tersebut dikarenakan kata menuduh. Menuduh ini bukan berarti kita menuduh dia melakukan suatu perbuatan yang dimana tuduhan itu tidak benar, Jadi ini tolong dipahami dalam hal unsur terkait menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu bisa 2 kemungkinan, Tuduhan itu benar atau tuduhan itu tidak benar. Kalau tuduhan itu memang benar secara fakta bahwa seseorang itu telah melakukan suatu hal yang dimana hal itu diungkap di hak layak banyak atau di orang banyak,
maka yang dapat dipakai atau dijerat oleh pihak yang berwajib adalah menggunakan pasal 30 KUHP ya, ayat 1. Tetapi kalau tuduhan itu nantinya ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka itu merupakan perbuatan fitnah yang nanti diatur di dalam pasal 311 KUHP. Jadi tolong dipahami ya. Jadi frasa mengenai tuduhan atau menuduh melakukan suatu hal ini adalah bisa dimaknai bisa benar ataupun tidak benar. Tapi konsekuensi hukumnya bisa berbeda dalam penerapan pasalnya. Kalau benar, maka yang dipakai adalah pasal 310. Kalau tidak bisa dibuktikan kebenaran itu, maka yang dipakai adalah pasal 311 terkait tentang fitnah, seperti itu ya. Unsur yang keempat adalah terkait soal perbuatan tersebut ya, maksud dari perbuatan tersebut diketahui oleh umum atau orang banyak. Ini berarti untuk membuktikan unsur ini maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku yang secara lisan ya menyampaikan sesuatu hal yang ternyata lisan tersebut ya mengandung unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang dimana dia menyampaikan di orang banyak, atau mungkin yang mendengar dari orang itu adalah bisa 1 orang atau 2 orang, bahkan lebih dari 3 orang. Nah, itu baru dapat bisa dibuktikan bahwa unsur itu bisa terpenuhi, seperti itu. Oleh karena itu, 4 unsur yang tadi sudah dikemukakan, maka itulah yang dapat bisa membuktikan apakah orang telah melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik atau tidak, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Nah, sebenarnya untuk membuktikan pencemaran nama baik itu sangatlah mudah, dikarenakan unsur yang paling utama adalah bagaimana adanya suatu perbuatan secara lisan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang supaya tuduhan-tuduhan yang diberikan itu diketahui oleh orang banyak. Jadi memang niat dari orang itu sudah tidak baik, atau niatnya itu memang sudah ingin bahwa orang itu atau korban itu betul-betul dia jadi malu ya, orang itu kehormatannya bisa jatuh, maka itulah disebut dengan harus ada unsur kesengajaan ya, seperti itu. Contoh dari perbuatan pencemaran baik ya, yang mungkin sangat sederhana bisa kita pahami. Mungkin ada kelompok ibu-ibu arisan, mereka berkumpul ya. Biasanya kalau sudah berkumpul itu biasanya lagi menggosipkan seseorang atau gibah, sehingga ketika seseorang itu menceritakan kepada orang lain terkait soal perbuatan yang dituduhkan ya, contoh seperti orang itu lagi punya utang tapi tidak bayar-bayar, atau orang itu punya profesi yang tidak baik, contoh seperti pekerja seksual dan lain sebagainya, yang dimana perbuatan itu mengandung unsur menjatuhkan nama baik seseorang dan menjatuhkan kehormatannya, atau biasa ya lebih sederhananya lagi membuat dia malu di depan orang banyak. Nah, ini biasanya dikatakan adalah bagian dari pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP tadi ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan lagi, jadi tolong memahami baik-baik, kalau itu ya tuduhannya memang ternyata memang benar dia adalah PSK, benar dia punya utang, tetapi ingat di dalam pasal 310 dikatakan bahwa perbuatan itu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, berarti dia malu dari perbuatan itu ya, baik yang dilakukan secara lisan tadi, maka itu dia bisa melaporkan ke pihak wajib dengan menggunakan pasal 310 ayat 1 KUHP. Nah, terkait pasal 311 KUHP ya, tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa kalau tuduhan tadi ternyata tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka orang itu dianggap melakukan fitnah. Ya, fitnah merupakan suatu perbuatan pidana yang juga diatur di dalam pasal 311 KUHP, di mana
fitnah ini ancamannya ya lebih berat daripada menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik, yaitu untuk fitnah adalah paling lama 4 tahun ya penjara. Itu pasal 315 KUHP mengatur terkait soal penghinaan ringan, di mana perbedaan terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan ringan adalah terletak di adanya unsur tuduhan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau tuduhan melakukan perbuatan tertentu itu ada dalam pasal 310 KUHP, sedangkan di pasal 315 tidak disyaratkan adanya tuduhan. Akan tetapi adanya perbuatan baik itu secara lisan maupun secara tertulis yang unsurnya ada suatu hinaan, yang dimana yang paling utama adalah orang yang melakukan hinaan itu ya harus dilakukan di tempat umum di mana yang dihina berada di tempat tersebut. Hingga orang yang merasa dihina itu harus melihat dan mendengar sendiri penghinaan tersebut. Dan juga biasanya apabila penghinaan itu melalui dengan surat, maka surat itu harus ditujukan atau alamatnya ditujukan kepada orang yang dihina. Nah, barulah unsur dalam pasal 315 itu terpenuhi. Misalkan ada suatu perbuatan ya dengan melontarkan kata-kata makian seperti anjing ya ataupun bajingan, dan juga biasanya mungkin juga meludahi muka orang, itu dianggap juga merupakan penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP, di mana ancaman dalam pasal 315 KUHP itu adalah paling lama 4 bulan 2 minggu. Baik, menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media sosial ataupun media elektronik? Maka jawabannya adalah dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan pidana karena telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, di mana pasal 310 KUHP atau 311 KUHP tadi dan 315 tadi diadopsi dan dimasukkan di dalam undang-undang IT, diletakkan dan secara tersurat masuk di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya, di mana di dalam pasal 27 ayat 3 ini ya berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kalau kita mendengar tadi rumusan dari pasal 27 ayat 3 tadi, maka ada beberapa unsur yang termuat dalam pasal 27 ayat 3. Unsur pertama adalah di mana harus membuktikan adanya unsur sengaja. Ya, tadi dari awal saya sudah sampaikan unsur kesengajaan dalam teori hukum pidana, maka seseorang dalam melakukan suatu perbuatan harus dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua adalah adanya perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya ya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ya, jadi ada perbuatan menyebarluaskan suatu informasi. Yang unsur berikut ya adalah terkait soal adanya konten atau muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, jadi inilah yang menjadi persoalan hukum saat ini, yang menjadi perdebatan saat ini, karena banyak sekali korban-korban ya pelaporan dari pasal-pasal 27 ya, ataupun juga nanti kita akan menjelaskan terkait soal pasal 28 Undang-Undang Informasi Elektronik, karena memang pasal ini dianggap pasal karet ya, dianggap pasal karet. Kenapa dianggap pasal karet? Karena dia sangat multitafsir ya, sangat multitafsir, tidak mempunyai unsur kepastian hukum. Kenapa demikian? Karena kalau kita tadi ya memahami pasal 310, 311 ataupun 315,
rumusannya itu sangat jelas. Apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik sangat jelas. Apa yang dikatakan fitnah sangat jelas. Dan apa yang dimaksud dengan penghinaan ringan itu sangat jelas. Apa yang dimaksud dengan penghinaan ringan sangat jelas di dalam KUHP. Kalau kita lihat lagi kembali dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, di mana di situ ada unsur terkait soal muatan penghinaan dan atau pencemaran baik. Nah, disinilah letak multitafsirnya atau tidak ada kejelasan. Karena di dalam undang-undang itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penghinaan dan juga apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik. Oleh sebab itu banyak sekali ya orang-orang yang merasa dirinya dihina, merasa kehormatannya diserang, menggunakan pasal 27 ayat 3 ini untuk membuat suatu laporan polisi, sehingga pihak dari kepolisian juga melakukan suatu penegakan hukum ya dengan menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan pasal 27 ayat 3 ini. Nah, inilah yang disebut dengan pasal karet tadi, dikarenakan penilaiannya sangat subjektif ya, seperti itu. Nah, karena banyak korban dari undang-undang IT ini, maka ada respon dari pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden kita Pak Jokowi, di mana Pak Presiden kita menginstruksikan perlu adanya revisi dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, terkhususnya pasal 27, 28 dan 29, dikarenakan ketiga pasal ini sangat multitafsir ya, tidak mempunyai kepastian, sehingga perlu adanya suatu pengkajian agar undang-undang IT ini ya dengan muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik ini bisa menjadi lebih sempurna lagi. Nah, akan tapi sebenarnya yang perlu kita diskusikan di sini adalah apakah sebenarnya penghinaan ataupun pencemaran nama baik itu merupakan suatu delik aduan ataupun delik biasa. Kalau kita kembali ke dalam KUHP dalam pasal 311 ya, 310 dan 315, maka di dalam KUHP sangat jelas penghinaan ataupun pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan itu merupakan bagian dari delik aduan. Nah, apa akibat dari delik aduan? Maka secara konsep hukum, maka proses perbuatan ini bisa dapat kita lapor ke pihak yang berwajib apabila ada laporan dari korban itu sendiri atau ada pengaduan dari korban itu sendiri. Ketika ada pengaduan atau laporan yang bukan ya korban itu sendiri, maka pihak dari kepolisian tidak bisa memproses kasus tersebut karena kategorinya adalah delik aduan. Nah, beda kalau deliknya delik biasa, siapapun bisa melakukan laporan polisi apabila dia mendengar, melihat ataupun dia merasakan sendiri suatu perbuatan pidana. Sedangkan dalam undang-undang IT sendiri di dalam pasal 27 tadi ya ayat 3 tidak menyebutkan apakah pasal ini merupakan delik aduan atau tidak, sehingga seringkali kita melihat ya atau membaca berita-berita banyak sekali oknum-oknum pejabat ya menggunakan pasal ini untuk membuat suatu laporan polisi apabila oknum pejabat ini merasa dirinya dihina ya, dirinya dipermalukan. Tetapi ingat, dia merasa malu dan dia merasa dihina itu bukan secara personal, tetapi jabatannya yang dia rasa dihina ya. Contoh, mungkin ada oknum kepala dinas di mana ada bawahannya melakukan suatu perbuatan yang dia rasa bahwa itu adalah hinaan bagi dirinya dan itu diposting di media sosial, mungkin seperti akun Facebook, melalui Instagram ataupun Twitter dan lain sebagainya, maka dia bisa saja melaporkan ke pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 ini. Nah, inilah yang menjadi kelemahan dari pasal tersebut. Jika kita mengkaji undang-undang IT pasal 27 ayat 3 dalam konteks hukum pidana, maka filosofis dari hukum pidana adalah bagaimana melindungi kepentingan hukum dari serangan-serangan yang ada. Nah, kepentingan hukum yang dilindungi adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Kalau kita bicara soal kepentingan individu, maka kepentingan nyawa, badan, properti, dan tidak lupa adalah kehormatan.
Oleh sebab itu, untuk mengukur apakah ada unsur menyerang kehormatan, unsur pencemaran nama baik, di mana orang tersebut merasa dia dihina, merasa dicemar namanya, atau dianggap namanya sudah rusak melalui media sosial, maka inilah disebut penilaian subjektif. Oleh sebab itu, hanya korbanlah yang dapat mengukur apakah ada muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik ataupun media sosial. Ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT tidak terlepas dari norma pokok sebagaimana tertuang dalam pasal 310 ataupun pasal 311 KUHP. Karena kita ketahui secara lex general atau ketentuan umum itu ada di KUHP, yaitu pasal 310 ataupun pasal 311. Tetapi secara ketentuan khusus atau lex spesialis itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Nah, kalau kita lihat dari prinsip atau asas hukum pidana, di mana ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum atau biasa lazimnya disebut lex specialis derogat legi generalis. Nah, oleh sebab itu, ketika ada suatu peristiwa hukum atau peristiwa pidana di mana peristiwa itu dilihat ternyata muatan penghinaannya itu menggunakan media sosial atau menggunakan media elektronik, maka yang dipakai adalah Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3. Akan tapi kalau perbuatan itu hanya secara lisan, tanpa melalui media elektronik ataupun media sosial, maka yang dipakai adalah pasal 310 atau pasal 311 KUHP. Nah, inilah yang menjadi persoalan di lapangan. Manakala ketika ada suatu case ataupun laporan polisi yang masuk dan ternyata yang digunakan adalah Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3 tadi, maka orang tersebut bisa saja langsung dilakukan penahanan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kenapa dilakukan penahanan? Karena ancaman yang ada dalam pasal 27 ayat 3 adalah paling lama 6 tahun. Paling lama 6 tahun. Sedangkan kalau kita lihat tadi pasal 310 KUHP itu ancamannya adalah hanya 9 bulan. Sedangkan pasal 311 ancamannya adalah 1 tahun 4 bulan. Nah, ketika kita lihat syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka ada 2 syarat penahanan, yaitu salah satunya adalah syarat objektif. Apa itu syarat objektif? Adalah ancamannya adalah paling lama 5 tahun. Oleh sebab itu, untuk melakukan penahanan biasanya pihak yang berwajib atau pihak kepolisian menggunakan Undang-Undang IT untuk melakukan penahanan. Oleh sebab itu, banyak sekali korban-korban pelaporan dari Undang-Undang IT karena mereka segera mungkin dilakukan penahanan karena sudah memenuhi syarat objektif. Karena tadi kita ketahui ancamannya adalah sudah melebihi dari 5 tahun, seperti itu. Persoalan keberadaan dari Undang-Undang IT tersendiri, terkhususnya keberadaan pasal 27, 28, dan 29, itu sebenarnya sudah clear persoalannya, di mana putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 sudah memutuskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini muatannya adalah tergolong delik aduan, yang dimana pasal 27 ayat 3 ini norma pokoknya ada di dalam pasal 310 dan juga 311 KUHP. Sehingga untuk memaknai muatan penghinaan ataupun muatan pencemaran nama baik, maka rujukannya kembali ke rumusan di dalam pasal 310 maupun di dalam pasal 311 KUHP. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Pasca putusan MK tahun 2008, maka pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Yang sangat disayangkan adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tidak merubah rumusan di dalam pasal 27 ayat 3 ini. Sehingga pasal 27
ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu rumusannya sama ya, tidak ada revisi atau perubahan dalam perumusan pasal 27 ayat 3. Ini yang sangat disayangkan. Sehingga saat ini dibentuklah suatu tim dari pemerintah untuk mengkaji atau memformulasikan kembali secara redaksi rumusan yang ada dalam pasal 27 ayat 3. Ya, bisa saja unsur atau rumusan yang ada dalam pasal 310 dan juga pasal 311 tadi dalam KUHP bisa diambil dan dimasukkan di dalam pasal 27 ayat 3 sehingga menjadi sempurna. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan lagi apa yang dimaksud dengan penghinaan dan apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik menurut ya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Praktek di lapangan banyak sekali korban-korban ya dari laporan-laporan polisi masuk sebenarnya itu bukan muatan penghinaan, tetapi sebenarnya itu adalah ekspresi seseorang menyatakan pendapat atau bentuk kritikan terhadap pemerintah dalam hal melakukan suatu pelayanan. Sehingga sebenarnya tataran yang paling penting adalah tataran pelaksanaan dari undang-undang IT itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman terhadap pihak yang berwajib untuk memahami secara historis dan filosof dari undang-undang IT itu sendiri, terkhususnya terkait soal pasal 27 ayat 3 undang-undang IT yang muatannya terkait soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita memposting suatu pesan informasi melalui media sosial di mana pesan itu agar masyarakat mewaspadai seseorang yang diduga orang itu bisa saja melakukan kejahatan-kejahatan ya, dalam arti mungkin secara terekor orang itu adalah suka melakukan penipuan, orang itu sering melakukan kejahatan seksual, sehingga perlu ada kewaspadaan. Nah, menurut perspektif hukum pidana ada dikenal dengan alasan penghapusan pidana. Jadi walaupun orang bisa melakukan perbuatan tindak pidana, tetapi ada alasan-alasan tertentu sehingga orang itu tidak dapat dipidana. Nah, terkait dengan pasal 310 KUHP, kita kembali ke KUHP lagi. Di dalam pasal 310 di ayat 3-nya secara tersurat menyampaikan bahwa apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum ya, untuk kepentingan umum agar orang hak layak banyak itu waspada kepada oknum yang dicemarkan, maka perbuatan itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi perlu digarisbawahi, akan tetapi harus dapat dibuktikan bahwa betul-betul perbuatan baik itu lisan maupun itu melalui media sosial betul-betul adalah informasi terkait soal adanya bahaya ya, sehingga masyarakat perlu adanya kewaspadaan, sehingga dilakukanlah pendekatan penghapusan pemidanaan atau penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Sebab itu perlu adanya pendekatan restoratif justice dalam penanganan perkara-perkara pencemaran baik atau penghinaan, karena sebenarnya case seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Maka sebenarnya pihak yang berwajib, penegak hukum, harus lebih aktif lagi untuk bisa bagaimana menyelesaikan perkara-perkara penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui jalur kekeluargaan seperti itu. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah bijaklah menggunakan media sosial dalam hal mungkin kita melakukan curhatan-curhatan, melakukan penagihan-penagihan utang misalkan di dalam media sosial, maka tolong berhati-hati. Karena apabila ada orang yang merasa bahwa postingan Anda itu menyerang kehormatannya, menganggap harga dirinya itu telah dirusak, nama baiknya itu telah dirusak oleh perbuatan Anda yang dimana Anda menggunakan media sosial, maka bisa saja Anda adalah pelaku dari undang-undang IT itu sendiri, sehingga Anda bisa dikatakan sebagai korban dari pasal 27 ayat 3. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan, sehingga mungkin bisa memberi pencerahan bagi kita semua.
dalam hal memahami perbuatan penghina dan pencemaran nama baik. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.